Perkembangan zaman tidak dapat kita hindari, melainkan kita pelajari agar kita tidak hanyut dalam perkembangannya. Hidup di zaman modern memaksa kita untuk terus bergerak cepat. Namun zaman modern juga membawa kita dalam kemudahan. Contohnya, komunikasi jarak jauh hanya dengan satu genggaman saja. Perkembangan teknologi yang semakin inovatif tak luput menjadi instrumen negara untuk menunjukkan powernya, sehingga timbullah persaingan antar negara. Kita ambil contohnya Amerika Serikat dengan Cina. So, halo Sobat HI, selamat datang di kelompok 8. Persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Cina telah menjadi salah satu babak baru dalam rivalitas global abad ke-21. Di tengah arus globalisasi digital, kedua negara ini tidak hanya bersaing dalam bidang ekonomi dan militer, tetapi juga dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang kini menjadi fondasi kekuatan nasional modern. Persaingan tersebut salah satunya terlihat jelas melalui dua raksasa industri smartphone, yaitu Apple dari Amerika Serikat dan Xiaomi dari China. Apple sering dipandang sebagai simbol kemajuan teknologi barat, dengan desain elegan, sistem operasi yang aman, dan inovasi produk yang konsisten. Apple berhasil membangun citra eksklusif dan premium di mata konsumen dunia. Produk-produknya tidak hanya dianggap sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai representasi gaya hidup dan status sosial. Sementara itu, Xiaomi muncul sebagai lambang kebangkitan teknologi Asia Timur. Perusahaan ini menantang dominasi barat dengan menawarkan produk berteknologi tinggi namun berharga terjangkau, memanfaatkan efisiensi produksi dan jaringan industri besar yang menjadi ciri khas ekonomi Cina. Di Indonesia, kedua merek tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pola konsumsi dan preferensi masyarakat terhadap teknologi. Munculnya Apple dan Xiaomi di pasar Indonesia memperlihatkan bagaimana negara berkembang menjadi arena strategis bagi persaingan dua kekuatan besar dunia. Masyarakat Indonesia secara tidak langsung terlibat dalam rivalitas global tersebut, baik sebagai konsumen produk teknologi asing maupun sebagai pengguna aktif dalam ekosistem digital internasional. Oleh karena itu, untuk memperjelas persaingan teknologi antara Amerika Serikat dengan Cina, kita akan masuk ke babak wawancara dari pengguna masing-masing produk untuk mendengarkan komentar mereka terkait persaingan teknologi ini. Halo Kak. Halo. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Saya Ringgi Septianti, bisa panggil Ringgi. Oke, jadi aku izin tanya ya Kak ya. Jadi yang pertama, apakah Kakak ini pengguna dari produk dari Apple atau produk elektronik dari Cina Kak? Apple dong. Oke, dari Cina. Oke, kebetulan untuk saya sendiri pengguna dua-duanya nih Kak. Saya pengguna iPhone juga, pengguna salah satu produk dari China juga, kebetulan mereknya Vivo. Oke. Iya, aku pakai Redmi. Pakai Redmi, oke. Kalau pengguna produk Apple sih enggak ya, tapi aku ada gunain laptop Lenovo. Setahu aku itu barang dari China sih. Kebetulan aku Cina, mostly barang-barang elektronik aku dari Cina. Kebetulan aku dua-duanya nih. Aku pengguna produk dari Apple dan juga punya beberapa alat elektronik ataupun gadget laptop dari produk Cina. Kebetulan saya pakai Apple. Oke. Kayaknya produk Android dari China deh. Kalau aku sendiri lebih ke produk Cina, ya. Aku pernah pakai Xiaomi sebagai gawai yang pernah aku pakai, itu sih. Oke, kalau dari saya pribadi menggunakan dua-duanya, baik itu Apple yang dari Amerika Serikat dan juga dari produk Cina, tapi bukan Xiaomi, melainkan Realme. Dan kalau ditanya mengapa, karena dari tiap entitas dua produk ini memiliki keunggulannya masing-masing. Kalau menggunakan iPhone, itu emang saya lebih berfokus ke kameranya, tapi kalau ke Realme-nya lebih ke kapasitas memorinya. Jadi saya punya dua. Oke. Gimana sih pandangan Kakak tentang persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Cina yang direpresentasikan dari Apple dan dari produk teknologi dari Cina gitu? Sebenarnya keduanya sama-sama bagus ya. Kalau yang China tuh kayak lebih awet baterainya gitu. Tapi untuk desain terus juga fungsi-fungsi, nah itu aku lebih prefer sama iPhone karena lebih enak aja dipakai.
Oke, untuk rivalitas dua negara besar ini, aku rasa untuk sekarang ini lumayan signifikan juga. Nah, dari POV aku sebagai pengguna, dua-duanya cukup bagus juga produknya, dua-duanya juga cukup kompeten dalam bersaing dan ya. Oke, sebenarnya aku lihat dari pertama dari persaingan harga ya, karena kebanyakan kalau misalnya kita lihat dari Amerika itu kan memang harganya cenderung lebih mahal dibanding Cina, apalagi China itu kebanyakan produknya malah kayak copying gitu, kayak mereka tuh bener-bener sering meniru, tapi mereka itu menetapkan harga yang lebih murah gitu, jadi kadang-kadang pasarnya itu direbut sama Cina dibanding sama Amerika kalau dari produk elektronik. Ya kalau menurut aku sendiri sih persaingan teknologinya tuh bisa dilihat karena aku pengguna. Sebenarnya aku juga pernah sempat pakai MacBook ya. Dan di MacBook tuh yang aku kesusahan tuh kayak Word-nya sendiri, karena di MacBook tuh Word-nya harus berbayar gitu untuk pengprosesan penggunaan Word-nya itu sendiri. Sedangkan Lenovo kan kayak barang-barang dari laptop dari China, setahu aku sejauh ini sih dia bisa langsung gitu Word-nya udah tersedia. Jadi dan juga persaingan teknologinya tuh mungkin bisa dilihat kayak sejauh ini tuh Apple tuh selalu ada upgrade-nya gitu kan. Jadi kayak mungkin setelah ada hal yang upgrade, yang lainnya bakal tertinggal. Sedangkan produk China tuh menurut aku jangka panjang lebih bisa oke untuk dipakai. Persaingan ya, kita sebagai pengguna yang awam mungkin lihat dari spesifikasi yang mau kita mau dulu sih. Jadi kalau misalnya tuh ada masalah perang dan lain sebagainya, ya kalau misalnya merugikan di kita ya kita beralih ke pengguna lain, karena di internet dan juga teknologi kan gak cuma mereka doang, tapi mungkin bakal berpengaruh sama apa sih namanya itu ya, spesifikasinya sama yang lain. Menurut aku emang cukup terlihat ya persaingan antara produk Apple yang dari Amerika juga produk-produk dari China, karena kayak aku sendiri nih sebagai warga Indonesia, di Indonesia sendiri tuh alat elektronik atau biasanya kayak handphone, laptop itu tuh didominasi sama campuran produk China dan juga Apple kayak gitu loh. Kalau aku sendiri kan pengguna Apple nih, dan juga ada aku pakai laptop dari China, Lenovo, itu tuh gimana ya? Di sisi lain aku tuh lebih suka sama fitur-fitur Apple iOS, kayak lebih futuristik. Juga dia ada kayak sistem update, jadi kalau setiap update tuh ada fitur-fitur baru, ada aplikasi baru kayak gitu. Sementara kalau dari sisi produk Cina sendiri, aku pakai laptop yang aku bilang tadi, itu lebih fiturnya tuh lebih friendly sama aku sebagai mahasiswa. Kayak kita biasanya ada lebih mudah akses untuk Word, Excel dan lain-lain yang dibutuhin sama mahasiswa kayak gitu. Jadi ada dua sisi yang kayak lebih menguntungkan Apple dan juga China nih kayak gitu, menurut aku sendiri kayak gitu. Ini menurut pandangan saya aja ya. Jadi menurut pribadi saya nih, kalau dari Apple tuh udah punya branding sendiri gitu loh. Jadi kalaupun kalau katanya ada persaingan antara produk, ini boleh sebut brandnya, antara produk Huawei ataupun Apple, itu mungkin saya akan lebih memilih ke Apple ya, karena itu brandingnya udah kuat banget, kayak mulai dari kameranya, dari fitur-fitur yang lainnya. Karena menurut saya Apple juga lebih update dari Huawei tersendiri. Terus saya nggak pernah merasa terkena dampak dari Huawei itu Kak. Jadi saya melihat kalau perbandingannya tuh Apple jauh lebih maju daripada Huawei gitu. Oke. Dari sisi dari produk dari smartphone atau iPhone sama Android tadi, ya tentunya kalau kualitas kayaknya Amerika deh. Cuma di China tersebut ya walaupun barangnya tersebut dijual dengan harga tidak cukup mahal, tapi ya kualitasnya itu tidak jauh beda gitu dengan barang-barang Android dari Amerika. Dari Xiaomi sendiri sebenarnya dia lebih beragam ya, diversifikasi yang ditawarkan dari produk-produk Cina itu cenderung lebih beragam dan bisa mencakup kelompok masyarakat bukan hanya yang berpendapatan tinggi tapi juga menengah dan sampai ke bawah. Jadi itu yang bikin kita sebagai kelompok menengah di Indonesia mostly milih untuk memakai produk-produk Cina, terutama di teknologi sih, gitu. Kalau dari pandangan saya sebagai anak komunikasi yang melihat persaingan teknologi ini adalah pertama,
kalau dulu yang paling terkenal itu produknya dari Amerika seperti Apple ataupun mungkin produk-produk lainnya, sekarang ternyata produk dari Cina ini sudah mulai masuk ke pasar internasional. Bahkan mungkin di Indonesia tuh salah satu yang paling sering kita temukan itu produk-produk yang dari Cina. Dan bahkan ternyata Cina membuktikan, walaupun bisa dikatakan mereka tuh pernah baca juga, mereka sebenarnya bisa dikatakan sebagai negara maju, tetapi mereka tidak mau dengan segala pertimbangan. Jadi mereka masih mengkategorikan sebagai negara berkembang, karena mereka sebagai negara berkembang masih bisa mendapatkan beberapa benefit seperti peminjaman uang dari negara lain dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi titik poin plusnya dari mereka minjam, mereka produksi di negara mereka, dan mereka jual dengan harga yang lebih oke. Dan tentunya dari segi kualitasnya pun dikatakan lebih oke dari produk-produk barat lainnya. Menurut kakak, dominasi Apple dan juga produk teknologi dari Cina ini membuat Indonesia tuh jadi ketergantungan nggak sih sama produk teknologi dari asing? Iya, bener banget. Karena kalau seandainya kita bikin sendiri, itu kan harganya biasanya jauh lebih mahal gitu ya. Sedangkan kalau misalnya barang-barang dari China tuh kayak lebih murah gitu. Nah, jadi orang-orang milih yang China aja sekalian. Tapi kalau mau kualitas, ya orang ujung-ujungnya ke Apple gitu. Kalau mau sekalian mau mahal. Oke, memang ya kalau kita lihat Indonesia sendiri itu masih kurang kalau misalnya kita memproduksi alat-alat elektronik, terutama kayak handphone dan lain sebagainya. Karena ya kita memang masih bergantung pada sumber daya ekstraksi yang mana itu tuh sangat nggak sejalan dengan misalnya inovasi teknologi dan lain sebagainya. Makanya kebanyakan kita impor barang elektronik dari luar, karena demand-nya juga masyarakatnya juga permintaannya dari alat elektronik dari Amerika maupun dari China. Oke, sebenarnya itu tidak bisa tidak menutup kemungkinan kalau dari negara Indonesia sendiri mempunyai ketergantungan baru yang diciptakan salah satunya dari China ini sendiri. Untuk aku pribadi sih sebenarnya nggak masalah, karena ya kita realistis saja untuk sekarang ini rata-rata pengguna iPhone dan juga rata-rata kebutuhan dari rakyat-rakyat negara Indonesia sendiri lebih cenderung ke iPhone ini sendiri, karena ya kapasitas, capability-nya juga dan lebih menguntungkan dan juga lebih enak buat dipakai buat rakyat Indonesia sehari-hari gitu. Mungkin dari segi penyimpanan, kamera juga, dan rata-rata ya tidak menyeluruh ini. Kebanyakan produk yang diproduksi oleh China itu mudah rusak. Makanya kebanyakan kalau kita pakai iPhone itu cukup awet gitu untuk jangka panjang. Menurut saya sendiri sih gimana Indonesia tuh sekarang tuh jadi kayak ketergantungan ke produk-produk lain, karena bisa kita lihat sendiri kan produk-produk khususnya produk-produk elektronik di Indonesia tuh kan sebenarnya bukan nggak ada, tapi lebih terkesan jarang dan nggak terlalu dipakai sama orang-orang Indonesia itu sendiri. Bahkan mereka tuh lebih pakai dari China ataupun dari Apple yang punya Amerika sendiri. Jadi itu tuh benar-benar menciptakan ketergantungan sih. Tapi mungkin karena aku memandang diri aku sebagai konsumer juga lebih melihat dari sisi kepenggunaannya kan. Jadi kayak bukannya nggak cinta produk dalam negeri, tapi lebih ke kayak ini nih oke buat aku pakai gitu. Mungkin kalau untuk ketergantungan, karena balik lagi ya kita kan juga teknologi kita nggak semaju mereka, dan mungkin ada beberapa fitur yang dari kita nggak ada di mereka. Jadi kalau untuk ketergantungan itu sendiri tentu nggak bisa dihindarin juga, dan untuk produk-produk yang dipasarkan juga nggak bisa langsung kita harus batasi juga kan, karena kita juga masih menggunakan sebagian dari mereka. Jadi kayaknya tuh emang kerjasama antara negara kita sama negara lain juga bergantung dari penjualan ini juga. Sebenarnya cukup membuat ketergantungan ya, karena tadi yang aku bilang tadi tuh di Indonesia sendiri tuh ya memang alat elektronik seperti HP, laptop dan lain-lain itu cenderung terlihatnya kebanyakan dari si Cina dan Apple itu sendiri. Itu sih Kak. Kalau menurut saya jujur iya sih, karena yang seperti yang kita tahu Apple ini bukan produk Indonesia ya gitu. Jadi kayaknya iya deh Indonesia melihat ketergantungan, karena banyak Gen Z kayak kita yang kayak kalau pakai Apple tuh pakai iPhone tuh udah keren gitu. Jadi ngerasanya kayak ketergantungan karena ada FOMO juga kali ya. Kalau di Indonesia saat ini perspektif aku sebagai Gen Z, karena kayaknya Gen Z di Indonesia ini kayaknya FOMO deh penggunaan iPhone gitu.
tidak mencari manfaatnya apa saja, tapi mereka itu dengan iPhone itu mereka sangat apa ya, kayak Gen Z sekarang kan gaul lah gitu. Seakan Android tersebut adalah barang smartphone yang biasa-biasa saja, tetapi pada dasarnya kualitasnya juga ya lumayan agak sama saja sih menurut aku. Betul, apalagi di kondisi status quo kan Indonesia belum ada sebuah perusahaan yang benar-benar fokus di teknologi dan pemasarannya pun bukan hanya luar negeri, bahkan Indonesia di sendiri pun domestik kita masih belum mencukupi dengan produk-produk teknologi kita lokal. Dan melihat kepada persaingan dan membuat kita ketergantungan terhadap produk luar, aku rasa masih iya sampai sekarang ya, dimana mungkin majority kita masih pakai produk luar terutama di teknologi, mengingat kondisi domestik kita belum bisa mencukupi standarisasi global itu sih. Oke, kalau misalnya ditanya ketergantungannya, ini disebabkan dari latar belakang teknologi Indonesia tuh masih belum semarak dengan produk Cina dan Amerika. Pernah baca juga di suatu berita, sebenarnya kita pernah punya produk smartphone ataupun mungkin yang bergerak di bidang teknologi lainnya, cuman harga softwarenya itu semahal itu. Jadi ketika emang kita katakanlah beli iPhone dengan harga yang sekitaran 9-10 juta, tapi untuk kualitas dari produk lokal yang jauh dari itu harganya 12 juta. Jadi kayak mungkin ini menjadi latar belakang kenapa produk dari Indonesia itu kayak kurang diminati. Terakhir nih Kak, apa harapan Kakak supaya teknologi lokal kita bisa semakin berkembang, jadi bisa bersaing juga dengan Apple ataupun produk teknologi Cina? Yang pertama pastinya harus support dari pemerintah ya, karena meskipun anak muda ini udah jor-joran banget kerja keras, kalau dari pemerintahnya kurang support, kita juga bakal susah. Itu aja sih. Oke, itu aja pertanyaan dari kami Kak, terima kasih. Oke, aku rasa untuk progresivitas dari perkembangan inovasi teknologi itu kita nggak sangat-sangat tertinggal, karena banyak banget mahasiswa sekarang yang tentunya banyak inovasi teknologi dan lain sebagainya. Cuman kita perlu lebih banyak lagi media ataupun memberikan fasilitas kepada para akademisi dan mahasiswa ini untuk mengembangkan inovasi teknologi, biar kita juga bisa memproduksi lah ya barang-barang elektronik. Kalau misalnya nggak bisa menyaingi ya minimal kita juga bisa tembus ke pasar global gitu. Tentunya kalau harapan itu sangat besar sekali, karena ya seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini mempunyai salah satu visi atau memfokuskan untuk terciptanya Indonesia Emas 2045. Tapi untuk sekarang ini melihat perkembangan zaman di Indonesia, kayaknya kemajuan industri di bidang teknologi terutama smartphone sendiri kayaknya akhir-akhir ini belum bisa untuk tercapai dalam waktu dekat, tapi mungkin kedepannya mungkin generasi beta gitu ya atau alpha di kemudian hari dapat menciptakan sesuatu teknologi yang mampu bersaing di pasar global. Oke. Harapan aku sendiri sih semoga nantinya Indonesia sendiri tuh bakalan punya brand-brand elektronik yang teknologi yang canggih yang bisa ngebuat kita rakyat-rakyat Indonesia, khususnya kayak Gen Z ataupun rakyat-rakyat yang sekarang tuh udah aware sama teknologi tuh buat mau memakai produk Indonesia sendiri, mungkin mulai dari kayak softwarenya ataupun kayak dari bentukannya, karena kan yang kita lihat sekarang juga kayak Apple tuh udah banyak banget macam-macam bentuk HP-nya dan lain-lain seperti itu. Jadi harapannya semoga kedepannya Indonesia lebih bisa mendiversifikasi teknologi mereka dalam bidang elektronik sendiri. Tentu kalau untuk negara kita sendiri, besar harapan aku sebagai anak muda Indonesia untuk teman-teman sebaya dan juga mungkin di bawah aku untuk berkembang lebih besar lagi di teknologi sehingga bisa membawa Indonesia tuh ke kancah global di bidang teknologi, karena barang-barang kita tuh bukan yang jelek banget gitu ya. Teknologi kita juga bukan yang rendah banget, kita bisa, cuman kita kayak kurang diberdayakan aja. Jadi harapan aku anak-anak yang seusia kita tuh, apalagi bonus demografi itu diberdayakan lagi. Jadi yang misalnya kuliah-kuliah di luar tuh nggak cuman berkarir di luar aja, tapi ke kita juga. Jadi kita juga bisa menyaing produk-produk yang disebutin tadi. Tentunya sebagai warga Indonesia, aku berharap ya Indonesia bisa bersaing yang kayak aku mention tadi, karena memang sudah ketergantungan sama teknologi China dan juga Apple.
itu kayak apa ya, menggerus atau mengikis teknologi dari Indonesia sendiri. Jadi kayak hampir nggak kelihatan nih kayak produk dari Indonesia tuh yang mana gitu. Jadi aku sih berharap of course kita semua kayak Indonesia punya teknologi atau meluncurkan teknologi yang kayak bisa seenggaknya dibanggakan atau dipakai masyarakat Indonesia itu sendiri. Harapan saya semoga produk-produk lokal Indonesia khususnya di teknologi buat handphone kayak gini itu fitur-fiturnya lebih canggih dan nggak mengecewakan, karena sesuai kebutuhan hidup kita sekarang ini kayak harus memang banyak menopang ya fitur-fitur ini. Kayak Apple tadi yang saya bilang kayak brandingnya udah oke, karena fitur-fiturnya juga oke. Saya harap produk Indonesia dalam negeri bisa, kalaupun nggak melebihi branding Apple ini, dia punya kesetaraan yang sama gitu. Jadi kita karena setara nih namanya kualitasnya, jadi mending pilih produk dalam negeri gitu. Ya, saya harap untuk produk-produk dari Republik Indonesia sendiri semoga kedepannya semakin bisa bersaing lagi ya sama negara-negara Amerika seperti China, dan bisa disupport nih oleh pemerintah Indonesia sendiri supaya mendorongkan produk-produk yang berkualitas, dan ya juga disponsor supaya mereka mempunyai pendanaan yang lebih dan bisa bersaing sama negara-negara lainnya untuk berbasis smartphone tersebut. Mungkin yang pertama kita bisa coba target dalam skup yang lebih kecil, bisa di bagian domestik. Sebenarnya pemerintah punya cukup peran yang vital di sini. Soalnya kita tahu sebagai mahasiswa hubungan internasional juga kan masalah perdagangan global, dan sebagai negara mempunyai faktor atau aktor yang vital untuk menjadi penengah atau penyalur kebijakan atau polisi di dalamnya. Mungkin lewat berbagai bentuk kerjasama internasional yang hadir seperti lewat ASEAN maupun APEC dan lain-lain, Indonesia bisa coba untuk menggait mitra-mitra swasta maupun negara luar untuk dapat mendirikan sebuah pabriknya atau mentransfer knowledge dengan program-program yang ada Kak, supaya meningkatkan daya saing dari produk kita itu sendiri sih. Dengan produk kita yang cukup bersaing di pasar domestik, itu bisa memperkuat bagaimana eksistensi perusahaan Indonesia untuk bisa menjadi penguasa di rumahnya mereka sendiri, gitu sih. Harapan saya sebagai mahasiswa selaku agen perubahan juga kepada pemerintah khususnya, silahkan kita yang emang bergerak di kementerian yang terkait untuk lebih meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya. Kenapa? Karena kalau kita sudah fokus ke SDM, ketika kita memproduksi satu barang, 2-3 barang, maka bukti dan outputnya itu akan lebih jelas. Maka dari itu harapannya akan balik ke pemerintah, butuh stakeholder, bukan hanya pemerintah tapi juga dari kaum sivitas akademik, dosen yang membantunya. Semoga untuk di tahun-tahun ke depan produk lokal yang sebelumnya kurang bisa memasuki indikator sudah mencukupi untuk masuk ke pasar internasional. Berdasarkan wawancara, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya produk teknologi kedua negara tersebut mempunyai keunggulan masing-masing. Apple menunjukkan kelasnya dengan kamera, desain yang elegan, dan fitur-fitur ditawarkan, walaupun beberapa berbayar. Nilai jual yang ditujukan Apple pun terkesan bahwa hanya orang dengan perekonomian lebih dari cukup yang mampu memilikinya. Namun tak jarang anak-anak muda memaksakan diri untuk memiliki produk dari Apple itu. Bukan untuk manfaat dalam penggunaannya, melainkan hanya ikut-ikutan. Produk elektronik Cina tak kalah unggul dari Barat. Mereka menunjukkan kelasnya dengan daya baterai yang kuat dan penyimpanan yang besar. Tak hanya itu, Cina berupaya agar teknologi yang mereka ciptakan bisa digunakan oleh semua kalangan. Dan yang pasti ada harga, ada kualitas. Fitur-fitur yang ditawarkan dihadirkan secara gratis, namun beberapa berpendapat bahwa produk elektronik Cina mudah rusak. Bentuk produk yang meniru atau copying dengan memasang harga yang lebih murah sebagai strategi di pasar global. Dengan dominasi teknologi kedua negara tersebut, Indonesia masih ketergantungan terhadap teknologi yang ditawarkan AS maupun Cina. Hal ini bisa terjadi karena Indonesia belum berfokus pada pengembangan teknologi elektronik. Di sisi lain, permintaan yang tinggi dari masyarakat akan kebutuhan teknologi yang ditawarkan terlepas dari manfaat yang dirasakan, membuat Indonesia masih gencar membuka impor teknologi kedua negara tersebut. Keterbatasan modal, alat, dan bahan, harga jual yang mahal di lingkup domestik juga menjadi faktor produksi teknologi dari Indonesia tak segencar Cina ataupun AS, sehingga produk lokal kurang diminati oleh masyarakat domestik.
Harapannya perkembangan teknologi menjadi concern untuk pemerintah dengan memfasilitasi para akademisi dan mahasiswa untuk memproduksi teknologi sendiri dan tembus ke pasar global. Generasi-generasi berikutnya diharapkan mampu membawa visi Indonesia Emas 2045 dengan bersaing di pasar global dalam bidang teknologi dengan pemberdayaan bonus demografi yang lebih intensif. Besar harapan untuk Indonesia memiliki brand-brand elektronik dan teknologi yang canggihnya sendiri. Mengingat masyarakat dengan kebutuhan yang sangat tinggi sudah mulai aware terhadap teknologi, buat mau menggunakan produk dalam negerinya. Namun tantangan inovasi, software, dan desain-desain yang sudah banyak dikeluarkan oleh Apple ataupun Xiaomi. Negara-negara negara menjadi aktor dan pemerintah menjadi penyalur kebijakan. Bisa dimulai dari kerjasama internasional seperti ASEAN ataupun APEC. Indonesia bisa mencoba mengajak mitra-mitra swasta ataupun negara lain dengan maksud saling bertukar pengetahuan untuk meningkatkan daya saing dari produksi teknologi Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja video persaingan teknologi antara Amerika Serikat dengan China. Kami kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton.